Perkenalkan, nama saya Griffin L dengan NIM C1C021011. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi saya berjudul Ilmu Keperilakuan dalam Perspektif Akuntansi. Aspek keperilakuan pada akuntansi. Peningkatan ekonomi pada suatu organisasi dapat digunakan untuk menjadi dasar dalam memilih informasi yang relevan terhadap pengambilan keputusan. Keterampilan matematis sekarang ini telah berperan dalam menganalisis permasalahan keuangan yang kompleks. Begitu pula dengan kemajuan teknologi komputer akuntansi yang ada. Informasi dapat disediakan pada dasarnya bukanlah tujuan akhir. Kesempurnaan teknis tidak pernah mampu mencegah orang untuk mengetahui bahwa tujuan jasa akuntansi organisasi bukan hanya sekedar teknik yang didasarkan pada efektivitas dari segala prosedur akuntansi, melainkan bergantung pada bagaimana perilaku orang-orang dalam perusahaan, baik sebagai pemakai maupun pelaksana. Pertama, akuntansi adalah tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Para akuntan secara berkelanjutan membuat beberapa asumsi mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi, bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi, dan bagaimana sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyataan manusia dan mempengaruhi organisasi. Jika akuntan berhubungan dengan efektivitas dan prosedur perusahaan secara luas, maka mereka juga selayaknya memonitor ketepatan asumsi yang bersifat kontradiktif terhadap apa yang mereka lihat dalam realitas perusahaan. Kedua, akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggotanya mempunyai peran yang harus dimainkan guna mencapai tujuan organisasi. Peran anggota sangat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Setiap individu memiliki tujuan masing-masing sekaligus bertanggung jawab mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, keselarasan tujuan antara individu dan organisasi diperlukan untuk mewujudkan terjadi sinergi antara individu dan organisasi. Dimensi akuntansi keperilakuan. Akuntansi biasanya hanya terpusat pada pelaporan informasi keuangan. Selama beberapa dekade terakhir, para manajer dan akuntan profesional mulai menyadari kebutuhan akan tambahan informasi ekonomi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Oleh karena itu, informasi ekonomi dapat ditambah dengan tidak hanya melaporkan data keuangan saja, tetapi juga data-data non-keuangan terkait proses pengambilan keputusan. Sehingga para akuntan wajar memasukkan dimensi keperilakuan dari berbagai pihak terkait dengan informasi yang dihasilkan sistem akuntansi. Menurut Iksan pada tahun 2005, akuntansi mempunyai beberapa dimensi. Yang pertama, lingkup akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan ada di balik akuntansi yang tradisional yang berarti mengumpulkan, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan. Dengan demikian, dimensi akuntansi berkaitan perilaku manusia dan juga desain, konstruksi, serta penggunaan sistem informasi akuntansi efisien. Akuntansi keperilakuan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi yang mencerminkan dimensi sosial dan budaya manusia dalam suatu organisasi. Secara umum, lingkup akuntansi keperilakuan dapat dibagi 3 bidang besar. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Bidang dari akuntansi keperilakuan ini mempunyai kaitan sikap dan filosofi manajemen yang mempengaruhi sifat dasar pengendalian akuntansi berfungsi dalam organisasi. Kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Bidang dari akuntansi keperilakuan ini berkenaan dengan bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, serta kerjasama. Ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi mengubah perilaku manusia. Bidang ini dari akuntansi keperilakuan memiliki hubungan dengan cara sistem akuntansi digunakan sehingga mempengaruhi perilaku. 2. Aktivitas dari akuntansi keperilakuan. Pengambilan keputusan dan menggunakan laporan akuntansi dapat menjadi lebih baik jika laporan tersebut banyak mengandung informasi relevan. Akuntan mengakui adanya fakta ini melalui prinsip akuntansi yang dikenal pengungkapan penuh atau full disclosure. Prinsip ini memerlukan penjelasan yang tidak hanya berfungsi sebagai pengganti dan penambah informasi guna mendukung laporan data keuangan perusahaan, juga sebagai laporan yang menjelaskan kritik terhadap kejadian-kejadian non-keuangan. Informasi tambahan ini dilaporkan baik dalam satu kerangka laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan perusahaan. Bentuk lanjutan dari gambar ekonomi suatu perusahaan secara logis memerlukan aplikasi dan prinsip pengungkapan penuh. Untuk itu diperlukan suatu masukan informasi keperilakuan guna melengkapi data keuangan dan data lain yang segera dilaporkan.
Lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Tujuan dari ilmu keperilakuan adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia, sampai pada generalisasi ditetapkan mengenai perilaku manusia yang didukung bukti empiris yang dikumpulkan secara impersonal melalui prosedur terbuka untuk peninjauan maupun replikasi yang dapat diverifikasi. Ilmu keperilakuan mencerminkan observasi sistematis atas perilaku manusia dengan tujuan untuk menginformasikan hipotesis tertentu secara eksperimental melalui referensi terhadap perubahan perilaku manusia yang dapat diobservasi. Lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi adalah mempengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi dilakukannya tindakan yang diinginkan. Sebagai contoh, keberhasilan suatu perusahaan dalam menundingkan kerjasama dan kelompok organisasi lainnya sangat ditentukan oleh apakah orang-orang dan organisasi tersebut berjalan ke arah tujuan sama dengan perusahaan tersebut atau malah ke arah berlawanan. Kondisi ini sangat mungkin terjadi karena bentuk dan isi dari laporan anggaran dalam mengembangkan produktivitas karyawan sehingga orang-orang pada akhirnya terdapat bekerja sama. Persamaan dan perbedaan ilmu akuntansi dan akuntansi keperilakuan. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Oleh karena itu, ilmuwan keperilakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, kepuasan sosial, maupun bentuk sikap. Sementara itu, para akuntan keperilakuan menerapkan unsur-unsur khusus dari riset atau teori tersebut untuk menghasilkan hubungan dengan situasi akuntansi ada. Namun, para akuntan keperilakuan tidak akan mempelajari seluruh aspek tersebut, karena sebagian berada di luar batas-batas akuntansi. Meskipun demikian, temuan studi antropologi membuktikan relevan dalam menjelaskan hubungan antara orang-orang dan sistem akuntansi, sehingga para akuntan keperilakuan perlu mempertimbangkannya dengan seksama. Perspektif berdasarkan perilaku manusia. Ilmu akuntansi keperilakuan dibangun berdasarkan kontribusi dari sejumlah disiplin ilmu keperilakuan, seperti psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Beberapa disiplin ilmu berkaitan dengan akuntansi keperilakuan yaitu yang pertama, psikologi, merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia. Para psikolog memperhatikan, mempelajari, dan berupaya memahami perilaku individual. Kedua, sosiologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial mempelajari bagaimana dan masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Ketiga, psikologi sosial. Dunia psikologi merupakan dunia berkaitan persoalan, perasaan, motivasi, kepribadian, dan sejenisnya berkaitan individu. Sementara sosiologi secara umum cenderung berkaitan persoalan kemasyarakatan. Kajian utama psikologi adalah persoalan kepribadian, mental, perilaku, dan dimensi-dimensi lain yang ada dalam diri manusia sebagai individu. Sementara itu, sosiologi lebih mengabdikan kajiannya pada budaya dan struktur sosial di mana keduanya memengaruhi interaksi, perilaku, dan kepribadian. Antropologi. Antropologi berasal dari kata Yunani anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik yang meneliti manusia pada setiap waktu dan dimensi kemanusiaannya. Kelima, ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang sosial membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis terhadap sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. Yang pertama adalah teori peranan. Peranan merupakan komponen perilaku nyata yang disebut norma. Norma-norma adalah harapan dan kebutuhan perilaku sesuai untuk suatu peranan tertentu. Tiap peran berhubungan suatu identitas yang menggambarkan individu dalam hal bagaimana mereka bertindak dalam situasi khusus. Kedua, struktur sosial. Konsep masyarakat menjadikan suatu kesinambungan dan kompleksitas atas hubungan kelembagaan dan hubungan antar pribadi. Sistem masyarakat sosial merupakan perhatian utama pada para akuntan keperilakuan dalam organisasi bisnis atau masyarakat bisnis. Memasukkan struktur sosial yang mengacu pada hubungan yang ada di polakan antara berbagai sistem sosial dan individu memungkinkan berfungsi bagi masyarakat
organisasi sosial atau kelompok sosial. Budaya merupakan satu titik pandang yang saat bersamaan dijadikan jalan hidup oleh masyarakat. Budaya merupakan norma-norma dan nilai-nilai mengarahkan perilaku anggota organisasi. Komitmen organisasi adalah tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen organisasi juga merupakan nilai personal yang terkadang mengacu sikap loyal pada perusahaan atau komitmen perusahaannya. Kelima, konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan berpotensi menurunkan motivasi kerja. Konflik peran memiliki dampak negatif terhadap perilaku karyawan, seperti timbul ketegangan kerja, penurunan komitmen dalam organisasi, dan penurunan kinerja secara keseluruhan. Keenam, konflik kepentingan. Banyak bukti riset yang menunjukkan bahwa konflik kepentingan kerja dan keluarga sangat merugikan karyawan dan perusahaan. Konflik kerja dan keluarga cenderung berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Hasil riset tersebut merekomendasikan perlunya manajemen perusahaan untuk mengambil kebijakan yang menginterpretasikan kepentingan pekerjaan dengan kepentingan pribadi. Ketujuh, pemberdayaan karyawan. Untuk melaksanakan pemberdayaan, biasanya organisasi menyusun dan menentukan visi serta misi organisasi. Di samping itu, perusahaan melaksanakan pula perencanaan strategis dan berbagai macam pelatihan berkaitan pemberdayaan, seperti membangun kerjasama tim, pemberdayaan kepemimpinan dan motivasi, kepekaan emosional di tempat kerja, peningkatan kualitas terus-menerus, pelatihan keterampilan khusus yang berkaitan pekerjaan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.